Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di suatu tempat di kehampaan Laut Barat. Dewa kuno itu terdiam. Ia muncul tiba-tiba di kehampaan yang gelap ini. Dewa kuno yang besar. Setelah diubah oleh Ding Yue, ia bersinar dengan cahaya keemasan, tampak sederhana dan mantap. Pada saat ini, di depan semua orang, ada 3 bintang yang berbaris bersama, dan kemudian terus melihat dengan saksama. Baru saja, saya melihat ada sosok besar di depan ketiga bintang ini. Tetapi masih ada celah di antara mereka dan bintang-bintang. Ikat bintang-bintang itu dengan rantai besi. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang digunakan untuk menyeret ketiga bintang paru-paru ini ke depan. Ini, kekuatan fisik macam apa yang bisa menyeret bintang? Adegan ini benar-benar mengejutkan. Sebelum pertempuran sekolah, Xiao Yan memberinya setetes darah Yuan Shen. Itu membuat tubuh fisiknya berkembang pesat. Namun, Xiao Zhan belum pernah mendengar tentang klan Yuan Shen. Jadi dia terkejut. Tubuh fisik menyimpang macam apa yang bisa menyeret 3 bintang sekaligus. Xiao Zhan benar-benar terkesan. Hanya dia, yang juga berlatih fisik, yang tahu bahwa itu perlu untuk mencapai level ini. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bakat sederhana. Xiao Zhan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukannya seumur hidupnya. Tuan Xiao, kloninganmu terlalu kuat. Seru Xiao Zhan. Dia berasal dari klan Yuan Shen di dunia yang luas. Xiao Yan melihat bahwa semua orang penasaran. Dia menjelaskan asal-usul mereka secara kasar. Ras yang begitu kuat juga akan binasa. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mereka mendengarnya. Cara kultivasi mereka ditakdirkan untuk binasa. Pada saat ini, Pangeran Dewa Ekstrim di Dewa Kuno tiba-tiba berbicara. Dia mengikuti Ye Beijing ke Dewa Kuno. Kata Chen Sheng. Ketika Xiao Yan melihat pangeran itu, dia segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Ketika pangeran senior muncul, Xiao Yan berada dalam situasi putus asa. Dia ingin membantu Xiao Yan menyelesaikan krisis, tetapi ditolak oleh Xiao Yan, dan kemudian dihalangi oleh Ye Beijing. Itu adalah situasi yang putus asa, tetapi Xiao Yan akhirnya selamat dari bencana dengan kekuatannya sendiri. Sama-sama, saya di sini untuk melindungi Anda atas perintah Ratu. Pangeran juga membalas salam dan mengepalkan tinjunya. Dia tinggi, dengan otot yang sempurna dan palu di tangannya. Jika Anda hanya melihat penampilannya, sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Terima kasih telah datang untuk membantu. Haha. Tidak perlu bantuan. Kali ini saya datang ke sini, tetapi saya melihat pertempuran yang begitu hebat, yang sungguh luar biasa. Yang mulia masih yang mulia. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia mungkin mengatakan beberapa kata yang menyanjung. Tetapi selalu nyaman untuk didengar. Saya hampir lupa. Ratu meminta saya untuk datang ke sini kali ini untuk membantu Yang Mulia melewati bahaya. Ada juga pesan. Ratu, biarkan saya membawanya. Senior, silakan bicara, kata Xiao Yan dengan serius. Berita yang dibawa oleh Ratu pasti penting. Ratu berkata bahwa setelah Anda mendapatkan jiwa gerakan virtual. Jika Anda masih ingin bersaing untuk mendapatkan jantung api pertama, silakan pergi ke daerah misterius segera. Kakak-kakak senior Anda telah pergi ke sana untuk membuka jalan bagi Anda. Kata pangeran. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Sebelum datang ke sini, Ratu memberitahu Xiao Yan bahwa kakak-kakak seniornya telah datang ke sini terlebih dahulu. Semuanya sudah berakhir, dan saya belum melihat kakak-kakak seniornya sama sekali. Bagaimana bisa dalam sekejap mata? Saya tiba di tempat lain lagi. Terima kasih telah memberitahu saya. Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia hanya mengepalkan tangannya dan berkata, lalu sang pangeran mengulurkan telapak tangannya dan itu adalah lukisan ayah angkatnya. Ratu juga memintaku untuk memberimu pesan ini, dan kau akan mengetahuinya begitu melihatnya. Xiao Yan mengangguk. Setelah menerima pesan ini, dia perlahan membukanya dengan tatapan serius di bawah tatapan semua orang. Saat dia membukanya, pipi Xiao Yan memerah. Dalam gulungan ini, dia telanjang dari pinggang ke atas.
Otot-otot yang kokoh dan sosok yang kokoh di atasnya, ini adalah potret Xiao Yan. Hai, pemandangannya agak canggung untuk sementara waktu. Namun, Xiao Yan juga bisa melihat niat ratu. Ini adalah demonstrasi lain untuk Ye Beijing. Jauh sebelumnya, ratu telah memberi tahu Xiao Yan. Jimmy Yan Huo nomor 1 ini terletak di Nanling, dan Suwu berada di jalan menuju Nanling Suwu. Kau harus pergi ke pemakaman Dewa Kekacauan terlebih dahulu. Xiao Yan memikirkannya dan segera mengatur rencana perjalanan. Jika Dewa Kekacauan itu kotor, sangat mungkin untuk membiarkan klon jiwa meningkatkan jiwa alam kuno agar lebih percaya diri dalam pertempuran berikutnya. Untungnya, Xiao Yan tidak ragu lagi, dan klon jiwa melepaskan 3 bintang paru-paru yang didukung di belakangnya. Dia melompat ke Dewa Kuno. Matanya menyapu kekosongan Laut Barat. Setelah mengalami malapetaka besar, tidak diketahui berapa tahun akan berlalu sebelum dapat memulihkan vitalitasnya yang kuat sebelumnya. Xiao Yan menggunakan jiwa gerakan virtual dan sekali lagi membawa Dewa Kuno untuk bergerak melalui waktu dan ruang. Namun, dia tidak langsung pergi ke Dewa Kekacauan. Sebaliknya, dia datang. Tetapi datang ke bintang merah di kehampaan Laut Barat. Dia masih ingat Hua Buyu. Tetapi waktu telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah teman-teman lama ini masih ada di sana, bahkan ketika dia pergi ke sana. Xiao Yan masih khawatir apakah bintang ini masih ada. Antar jemput jarak pendek dari jiwa virtual tidak akan menyebabkan terlalu banyak konsumsi bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa virtual sebanding dengan alam tanpa keinginan, dan itu dapat sepenuhnya mendukung konsumsi tersebut. Di kehampaan Laut Barat, bintang merah ini masih tergantung di dalamnya. Tetapi melihat dari kejauhan, tampaknya tidak ada kehidupan. Melihat pemandangan ini, hati Xiao Yan menegang. Mungkin dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya, tetapi ketika dia benar-benar datang, dia masih enggan mempercayainya. Dia melirik bintang merah dan ragu-ragu apakah akan maju untuk melihat kapan kekuatan jiwa menyapu. Dia benar-benar menemukan bahwa masih ada napas di bintang ini, yang membuat Xiao Yan senang, jadi dia berhenti ragu-ragu. Dia memasuki bintang merah sendirian dan melihat bintang merah itu. Long Yi juga merasakan keanehan bintang ini. Karena ini bukan bintang biasa, melainkan hati Dewa Jiuyin. Xiao Yan melihat Hua Buyu untuk terakhir kalinya di loteng di dalam bintang merah. Dia dipenuhi dengan kebencian, dan meskipun dia membantu, dia tidak tahu. Apakah Hua Buyu terbangun pada akhirnya tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya. Namun, bintang ini penuh dengan vitalitas. Meskipun populasinya telah menurun tajam, ia memiliki rasa kelahiran kembali. Xiao Yan berjalan di dalamnya, dan sepertinya tidak ada yang bisa melihatnya diam-diam datang ke loteng kuno. Sosok yang duduk di dalamnya sedikit mengejutkan Xiao Yan. Pria tampan itu telah pergi. Sebaliknya, itu adalah seorang pria tua dengan rambut abu-abu, Xiao Yan, di depannya. Tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali sampai dia menyebarkan kekuatan jiwanya. Pria tua yang duduk tegak baru saja akan menulis. Namun, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, matanya penuh kegembiraan. Apakah Anda saudara Xiao Yan? Meskipun lelaki tua itu tampak tua, wajahnya masih dapat dikenali sekilas. Dia adalah pria tampan yang dulunya adalah saudara Buyu. Ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap. Apakah Anda baik-baik saja? Kalimat ini terdengar ringan, tetapi membuat Xiao Yan terkejut hebat. Rasanya seperti tiba-tiba meminum seteguk minuman keras yang kuat dan membakar hati dan perutnya.